Sekarang nih, dua lembaga yang sama saja. Yang satu jelas banget. Namanya Sekretariat Negara. Ya kan? Iya. Sampai hari ini, sampai kita ngobrol ini, masih seperti ini tampilannya. Lah ini kan lucu. Yang satu MDIS dulu, yang satu adalah UTS dulu. Ini UTS dulu, yang ini MDIS dulu. Jadi artinya ini data resmi negara loh Mas. Orang ini nggak pernah kemudian menempuh pendidikan seperti yang ditulis di antara tadi. Karena ini kan mempengaruhi keputusan masyarakat kan. Seolah-olah ini S2 kan. Ini jelas betul SMA-nya harus dibahas. Karena kalau ternyata SMA-nya tidak lulus atau SMA-nya kemudian dipertanyakan, tidak sesuai dengan Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017, pasal 169 huruf R, bahwa itu tidak sesuai dengan syarat itu, atau bahkan tidak sesuai dengan keputusan menteri yang menyatakan kalau penyetaraan itu hanya bisa digunakan untuk melanjutkan sekolah, berarti ya dia sah memenuhi syarat untuk dimakzulkan. Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga resmi kenegaraan nggak boleh seenaknya ngubah-ngubah jenjang pendidikan seseorang atau data seseorang, karena itu data primer. Siapa yang minta? Ya kan? Apakah yang bersangkutan si Wapres ini yang minta? Atau ada orang-orang lain yang minta? Kalau Wapres yang minta alasannya apa? Kalau orang-orang lain legal standingnya apa? Kalau KPU sendiri yang ngubah, kenapa? Itu sudah melupakan tindak pidana malah. Parah. Satu, sudah membohongi kami ya, karena janjinya akan memberikan data-data itu sepekan yang lalu. Dia yang nyebutkan loh, Senin jam 1 siang, dan kami datang sesuai dengan waktu. Ketika sudah sekitar 1 jam kami nunggu. Kita lihat dung, lift bunyi kan. Wah ini saya kira. Tahu nggak yang keluar apa? Polisi. Ada 5 anggota polisi. Jadi mungkin ini akan kita adukan ke Komisi 2 DPR yang dia membawahi KPU. Agar kelakuan-kelakuan KPU yang sekarang nggak diulang ya? Nggak diulang. Persis bapaknya. Ya, like father, like son. Kita tuh ingin melindungi Indonesia dari perilaku-perilaku curang dan jahat semacam ini. Pak Prabowo akan lebih kuat, akan lebih settle, ya. Karena apa? Karena udah lepas dari musuh dalam selimutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Mandilog, di depan mata kita, data seorang wakil presiden bisa berubah di satu lembaga negara. Bila sebelumnya di KPU yang tertera adalah pendidikan terakhir, saat ini kata-kata itu sudah berubah menjadi S1. Begitu pula ada yang berubah di situs Antara, hanya Setnek yang sampai saat ini tetap belum melakukan perubahan apapun terkait pendidikan Gibran Rakabuming Raka. Saat ini Mandilog kembali menghadirkan Mas Roy Suryo dengan segala embel-embel di belakangnya yang saya kira bisa Anda sematkan tanpa harus saya buka di sini. Terima kasih sekali sudah bertemu kembali, Mas. Sama-sama, Mas Dan. Mas, kapan Mas Roy tahu pertama kali ada perubahan di KPU itu? Sebenarnya perubahan di KPU itu sudah beberapa waktu yang lalu ya. Gitu. Sudah cukup lama ya? Cukup lama sih belum. Tapi yang jelas itu memang semenjak ada gugatan dari Pak Subhan. Subhan Palal, yang kebetulan ketika kita ngobrol ini baru beberapa jam yang lalu, itu melangsungkan sidang yang ketiga. Sidang penuntutan dia terhadap termasuk terhadap Gibran Rakabuming Raka, Wapres, termasuk terhadap KPU dan lembaga-lembaga lain yang terkait. Dan menariknya dalam sidang siang tadi, itu juga Pak Subhan mempersoalkan yang tadi disampaikan perubahan itu, Mas Darsa. Iya, gitu. Jadi artinya dia belum mau melanjutkan lagi kalau KPU belum memberikan alasan atau reasoning. Kenapa bisa ada sebuah keterangan yang tadinya, yang tadi disampaikan betul sekali, ya. Yang tadinya itu adalah pendidikan terakhir, tertulisnya jelas betul pendidikan terakhir, dan sekarang ketika diakses itu udah berubah menjadi pendidikan terakhir adalah S1. Artinya begini, ini bukan sepele, bukan hal yang sederhana. Oh akan dikoreksi kalau benar, nggak boleh Mas.
Secara hukum nggak boleh. Pak Subhan tadi mengatakan nggak boleh. Itu sudah merupakan tindak pidana malah. Karena Pak Subhan ini kan tadi dulu Mas Roy pernah mengatakan SHMA ya? Ya, sarjana hukum, magister hukum. Ya, menurut saya barusan aja mengenalnya, juga belum lama. Saya ketemu Pak Subhan itu juga secara langsung tuh baru di salah satu stasiun TV beberapa waktu yang lalu ya. Jadi belum ada seminggu yang lalu. Jadi artinya memang saya belum mengenal yang bersangkutan, gitu. Dan ternyata setelah ketemu, saya juga tadi diberitahu oleh beliau, ya saya baru sadar sidang Mas, dan saya soal ini karena waktu di stasiun TV itu minggu yang lalu itu kita mempersoalkan ini karena saya bilang Pak Subhan itu ada loh perubahan gitu, terus itu yang tadi disoal oleh Pak Subhan. Artinya Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga resmi kenegaraan nggak boleh seenaknya ngubah-ngubah jenjang pendidikan seseorang atau data seseorang karena itu data primer dari seseorang. Apa jadinya kalau dia dengan seenaknya ngubah-ubah itu? Artinya perubahan itu tadi Pak Subhan mengatakan siapa yang minta? Ya kan? Apakah yang bersangkutan si Wapres ini yang minta atau ada orang-orang lain yang minta? Kalau Wapres yang minta alasannya apa? Kalau orang-orang lain legal standingnya apa? Kalau KPU sendiri yang ubah, kenapa? Ya, karena itu nanti akan berpengaruh juga kepada riwayat pendidikan. Nah ini, ini yang nanti akan jadi lucu kalau kita perhatikan. Karena apa? Ini riwayat pendidikan dari wakil presiden kita yang ada di situs KPU sampai sekarang ini. Artinya apa? Mulai dari SD, SMP, oke lah, nggak perlu dipersoalkan. SD negeri, Mangkubumen, Kidul 16, kemudian SMP-nya SMP negeri 1, kemudian nah ini SMA mulai. Di sini aja udah lucu. Kalau dilihat ada 2 SMA kan. Jadi ada SMA-nya tuh OPSS, Orchard Park Secondary School, tahunnya 2002 sampai 2004 ya. 2 tahun ini berarti ya. Kemudian ada UTS ya. University of Technology Sydney 3 tahun. 3 tahun. Dan itu tapi kok SMA? Kalau digabung berarti 5 tahun dong. Kemudian S1-nya yang mana? Ini katanya yang di MDIS. Apa namanya? Management Development Institute of Singapore gitu. Dan ini tahunnya 2007-2010. Nah, sementara ini kita masukkan catatan dulu, Mas. Jadi artinya ada data dari 2002 sampai 2004 di SMA, kemudian 2004 sampai 2007. Nah, SMA juga. SMA. Nah, sekarang kita buka segepok data di depan saya. Ini yang menarik, Mas. Dan itu untuk pemirsa Madilog semua. Dulu ini semua sudah saya rekam dan ada linknya semua, saya capture. Artinya tangkapan layarnya juga lengkap. Lengkap, semua ada dan itu semua ada historicalnya, ada kronologinya ketika saya melakukan. Linknya juga tadi. Linknya ada, linknya masih saya boleh simpan. nggak saya tanya, apakah yang disimpan itu kemudian bisa disusupi dan diubah nggak kira-kira? Sekarang berubah juga semua udah. Yang di Mas Roy? Enggak, kalau yang di saya, tentu kan saya punya web archive-nya. Nah, jadi artinya ini bisa dilihat lagi di web archive, karena saya udah nyimpen. Dan itu nanti sangat berguna. Andai kata Pak Subhan atau pihak lain itu memerlukan itu. Contoh ini. Ini dulu ada di Wikipedia. Meskipun orang mengatakan, ya Wiki kan yang nulis bisa siapa saja. Betul. Tapi menarik, karena dia sempat bernama Gibran Raka Buming Raka, Bachelor of Communication. Loh, kok bisa ada communication? Padahal kan sekarang yang kita dengar itu Bachelor of Science kan dia di SC. Tapi ini pernah terjadi. Data-data ini lahir 1 Oktober 87 di Wiki di Wiki bla 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 bla. Dan kenapa ini krusial? Karena data di Wiki inilah kemudian yang menjadi acuan data-data berikutnya. Termasuk oke lah kalau ini dibilang Wiki itu bisa saja mungkin editornya yang salah, tapi kenapa kemudian di-quote oleh lembaga resmi ya? Contohnya begini. Ini riwayat hidupnya yang ada di Wiki terusannya tadi ya. Nah, kalau kita lihat ini sudah tidak konsisten sebenarnya. Karena dulu itu ditulis seorang Gibran Raka Buming Raka itu dia setelah dari Orchard Park Secondary School ya Singapura, dia selanjutnya pada tahun 2007 Gibran kemudian lulus dari MDIS. Kalau kita lihat data sekarang, dia nggak langsung MDIS, loncat kan dari Orchard Park Secondary School dia ke UTS dulu. Nah data di Wiki ini kebalik. Dari MDIS baru dia ke UTS. Kemudian lulusnya 2010. Lah ini kan dari data ini aja kan sudah, maaf istilah saya, Sri Mulat. Dagelan ini. Jadi tahun-tahunnya juga kebalik semua. Karena yang di sini MDIS yang lulus 2010. Kemudian kalau yang ada di dan
fatal, Mas. Kalau saya bilang fatal, kenapa? Mas Del dan pemirsa Madilog. Yeah. Ini menjadi acuan dari situs resmi pemerintah Kota Solo waktu itu. Prokompim. Ya, Prokompim. Prokompim itu adalah protokol dan komunikasi pimpinan Kota Surakarta. Ini masih ada situsnya, meskipun sudah diubah atau sudah diedit isinya. Dulu situs yang sama ini, ya, ini sempat saya capture waktu itu menyatakan bahwa pendidikan Gibran itu ini. Ini mirip kayak yang di Wikipedia tadi. Iya. Jadi 2007 Gibran kemudian lulus dari ini MDAS, kemudian baru dia masuk ke UTS pada tahun 2010. Nggak konsisten dengan ini kan? Iya. Tapi Prokompim ini adalah produk resmi dari protokol dan Surakarta, komunikasi Surakarta, karena ini ada websitenya. Bisa kita lihat di sini semua linknya. Alamatnya pun juga ada, protokol jalan Jenderal Sudirman nomor 2 ya. Ini adalah situs yang berada di bawah pemerintahan kepemimpinan Gibran waktu itu. Gibran kan dulu wali kota Solo. Iya, betul. Jadi ini di bawah dia. Artinya tidak mungkin seenaknya staf-stafnya nulis ini kalau tidak ada dasar. Atau bahkan saya secara lebih ekstrem mengatakan kalau tidak atas persetujuan Gibran. Nggak mungkin. Pasti Gibran marah dong. Saya belum loh. Nah, fatalnya Mas. Nah, ini fatalnya. Mas juga di bagian artinya tidak jauh dari teman-teman jurnalis. Ingatkan teman-teman kita. Karena dua situs ternama. Detik, Tempo.co dan Detik. Ini pernah saya screenshot Waktu itu pun mengikuti apa yang ditulis oleh tadi. Ya mereka mungkin mendapatkan sumber dari Prokompim ini kan. Artinya mereka menulis persis 2007 masuk ke manajemen development itu dan kemudian baru masuk ke Sydney kuliah di UTS kan? Nah, dan lulus sama 2010. Betul, persis sama dengan yang dimuat oleh Tempo.co. Dan sayangnya sekarang data-data ini sudah di take down semua. Di take down atau diganti? Take down. Kalau ini udah nggak ada. Nah, nggak ada. Jadi kalau kita sebetulnya kan take down itu sesuatu yang agak gimana? Iya. Gitu, saya cari yang terbaru nggak ada. Jadi udah tiba-tiba hilang gitu saja. Masalahnya begini, Mas. Pemirsa Madilog juga pasti juga moga-moga setuju dengan data-data ini sempat muncul dan terpublish setelah sekian lama. Pada saat kampanye, pada saat pemilu. Itu sekecil apapun pasti mempengaruhi pilihan masyarakat. Orang. Iya kan? Apa keputusan memilih orang? Nah, itu. Jadi kan seolah-olah kan melihat bahwa wah, ini seolah-olah dia itu adalah Becom atau seolah-olah bahkan Mas, waktu itu kalau saya bilang bahkan situs Antara, lembaga kantor berita nasional Antara, itulah mencantumkan situs kredibel kan? Kredibel. S1 di Management Development Institute of Singapore. S2 ya? S2 dia. Tegas banget ya. Dan ini waktu itu saya screenshot memang sudah 2 tahun yang lalu ya. Tapi semua datanya ada, linknya semua ada. Dan memang yang di Antara ini sudah dikoreksi. Nah, sekarang tampilannya begini. Sekarang tampilannya menyesuaikan, sama persis kelihatannya, tapi hanya data-data ini yang berubah. Ini kan ada keterangan nggak? Kan biasanya kalau ada perubahan, ada perubahan suka disebutkan perubahan. Maaf, Mas, kapan. Konyolnya atau sayangnya nggak ada keterangan. Tiba-tiba ganti gitu aja udah. Meskipun ini bisa kita lihat sebenarnya dari metadatanya ketahuan. Dari web archive-nya kita bisa tampilkan kembali. Dan yang paling lucu kalau menurut saya adalah karena yang itu tidak sesuai dengan data ini kan. Ini data KPU. Sekarang nih 2 lembaga yang sama saja. Yang satu jelas banget. Namanya Sekretariat Negara. Ya kan? Sampai hari ini, sampai kita ngobrol ini, masih seperti ini tampilannya. Lah ini kan lucu. Yang satu MDAS dulu, yang satu adalah UTS dulu. Ini UTS dulu, yang ini MDAS dulu. Jadi artinya ini data resmi negara loh Mas. Sekretariat Negara kenapa bisa melakukan kalaupun ini kesalahan, fatal. Artinya orang ini nggak pernah kemudian menempuh pendidikan seperti yang ditulis di Antara tadi, karena ini kan mempengaruhi keputusan masyarakat kan, seolah-olah ini S2 kan. Betul. Dan yang akhirnya sekarang, ya ini yang lagi kita persoalkan sampai dengan siang tadi, Mas, maaf. Ini ketika kemudian kami ke Kementerian Pendidikan Kebudayaan Dasar dan Menengah tadi siang, ya gitu, sama dengan waktunya ketika Pak Suban itu, surat penyetaraan ini yang kita tanyakan.
Ini kan ada surat penyitaan. Oke, ada keterangan, ada konfirmasi apa dari pertemuan tadi? Tadi ada live juga di Sentana Podcast, di Baligi Academy, yang menyatakan kepada kami itu sedinding kaca. Maksudnya? Karena ditutup ruangannya. Oh. Jadi tadinya kami itu diterima Pak, kita terima di perpustakaan di bawah. Wah, kita pikir, wah ini pasti nanti akan banyak referensi kan? Terus ruangannya lebih besar. Kita berterima kasih awalnya. Tapi begitu yang masuk itu orang humas, kok humas? Karena ceritanya begini, Mas. Minggu yang lalu, pada hari Jumat, ya sebelum Jumatan persis, sahabat saya Rismon Hasiolan Sianipar dan tim ada juga Mas Michael Sentana dan kawan-kawan itu datang ke kementerian ini. Waktu itu malah lebih bagus. Pendidikan, Kebudayaan, Dasar dan Menengah. Kan kebudayaan juga udah pisah sih. Jadi sekarang Kementerian Pendidikan, Dasar dan Menengah. Yang tinggi lagi dengan menterinya Pak Abdul Muti dari Muhammadiyah. Nah, minggu yang lalu Jumat itu sempat dikira kementerian itu sudah sangat reformis. Karena apa? Karena ketika Mas Resmon dan kawan-kawan datang mau menanyakan ini, mencari orang namanya Pak Dr. Sutanto, sarjana hukum, Magister of Arts ini, Master of Art, kemudian dijawab oleh penggantinya. Ditemui oleh Pak Eko Sutanto namanya. Sama-sama dirjen ya? Ya, sama Sesdirjen. Dan disebut Pak Dr. Sutanto ini sekarang sudah profesor. Dan dia sekarang sudah menjadi Widya Iswara. Nah, tapi Pak Eko Sutanto dengan orang namanya Pak Surya, ketika menemui dua kawan kami, dan itu ada videonya, bisa dilihat di link tadi, mengatakan kalau ini data-data nanti akan kita siapkan minggu depan, Senin. Bahkan dijanjikan sendiri oleh mulut Pak Eko Sutanto. Jadi tadi itu datang untuk menagih janji. Betul. Judulnya. Dengan waktu yang ditentukan oleh mereka, oleh kementerian, pada hari Senin, 22 September, jam 1 siang. Gitu. Nah, dan akan dijanjikan karena kita kan menanyakan, kenapa bisa sebuah institusi yang di sini disebut, kalau ini kita mengacu ke KPU adalah University Technology of Sydney, kemudian tahun 2000, katanya 2004 sampai 2007, ternyata terbitnya adalah surat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dirjen Dikdesmen, Pendidikan Dasar Menengah, tahun 2006 waktu itu. Nah ini kan lucu lagi sudah. Di sini pun suratnya keluar 2006. Padahal di sini kalau dilihat di sini 2007. Jadi artinya kalau menurut ini belum lulus ya. Nggak konsisten lah ya. Nggak konsisten. Dan yang lebih nggak konsisten lagi, meskipun kita tahu yang namanya UTS Institute ini bukan universitas, tapi dia adalah semacam program pathway. Pathway adalah semacam matrikulasi. Sebelum masuk ke perguruan tinggi UTS itu ada pathway. Ada juga di universitas yang lain, misalnya di Australia itu ada kampus lain menamakan programnya Trinity atau apa. Tapi biasanya Mas, ini kan kayak orang kalau boleh mengatakan kayak bimbingan belajar atau akselerasi atau percepat, bukan akselerasi sih, tapi matrikulasi itu supaya dia ilmunya cukup untuk masuk. Jadi dianggap kan SMA-nya masih ada yang kurang. Kalau katakanlah ini masih O level, belum A level, masih O level, kemudian kurang setahun dia masuk ke sini. Tapi yang menarik adalah dagelan kalau menurut saya, ini suratnya terbitnya adalah dia tiba-tiba sudah dapat grade 12. Gitu. Dari UTS ini. Tapi yang menarik adalah setara dengan sekolah menengah kejuruan. Jadi dia hanya setarakan dengan sekolah menengah kejuruan pada program akuntansi dan keuangan. Apakah benar UTS itu bisa disetarakan dengan SMK? Masih namanya pathway atau yang namanya matrikulasi. Itu biasanya hanya melakukan drill atau biasanya melakukan yang sangat khusus, misalnya bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya yang ditentir atau karena untuk persiapan di naik ke situ kan. Atau misalnya kalau UTS-nya misalnya mau ketahuan, Anda mau masuk UTS apa? Saya mau masuk ke misalnya eksakta gitu oleh eksak untuk dapat BSc. Anda tadinya misalnya oke lah kita anggap kita percaya data inilah. Cerpak.
Orchard Park-nya konsentrasinya apa? Kalau di Indonesia mungkin paspal atau sosial. Ya, betul. Kalau dulu ada mungkin ini lebih sosial. Ya, oke, kalau gitu itu. berarti ketika di Insert program yang sekarang sudah nggak ada itu Insert tuh. Sekarang sudah ganti college namanya Insert College ya. Kemudian dia akan dikasih materi-materi. Lah kok mendadak bisa-bisa muncul SMK ini dari mana? Saya potong kalau gitu. Jadi surat ini apakah Mas Roy melihat indikasi memang ini dibuat untuk menutup soal ketiadaan SMA? Ya, saya harus mengatakan itu. Karena SMA sebelumnya yang namanya Orchard Park Secondary School atau OPSS ini kan dulu ketika Gibran masuk, OPSS ini usianya kan baru setahun ketika resmi menerima. Memang dia buka 99, tapi dia baru menerima secara utuh atau setelah dia pindah ke lokasi yang baru. Awalnya dia kan masih pindah-pindah ini OPSS ini tahun 99. 2001 dia sudah menetap. Jadi Gibran masuk tuh sebagai ya lulusan angkatan awal lah ya. Tahun 2002 dia masuk. Ini kan cuma 2 tahun. Iya. Artinya 2 tahun ini secondary school tuh kalau kemarin saya juga lihat lah penjelasannya yang katanya mengaku pakar pendidikan yang cewek itu ya, Lim siapa itu. Yang di YouTube. Okay. Yang dia terangkan tuh nggak salah, tapi tidak menjawab ini. Dia kan menerangkan secara idealis. Idealnya begini. Kalau di luar negeri itu ada yang namanya O level. Ini mewakili suara Gibran nggak? Iya. Dia maksudnya membela lah, termul lah gitu. Iya. Ada satu lagi yang katanya temannya si Hunafa siapa itu yang jelas banget kalau itu saya itu ada kelasnya gini dulu ada gambar. Begitu dia nunjukkan gambarnya udah nggak ada, gitu ya. Jadi di kampus itu mana gitu ya. Aduh, penjelasannya zong lah pokoknya. Ya gitu. Artinya gini, bolehlah kamu cerita-cerita panjang gitu ya. Tapi yang masuk akal dong gitu dan masuk nurul lah anak-anak sekarang. Yang diceritakan Lim itu ya, Ina Lim atau siapa itu, saya tidak menampik, tapi tidak menjawab. Karena yang dia ceritakan itu adalah kalau sekolah di luar negeri itu memang ada gitu. Tapi artinya gini, tidak menjelaskan apakah dia SMA di Orchard Park ini punya ijazah atau enggak. Sehingga ketika ini katakanlah enggak punya ijazah, padahal ada banyak banget putra-putri teman-teman saya yang dari sekolah di Singapura itu yang mereka menunjukkan sertifikat lulus SMA-nya. Nah, karena enggak ada maka dicari-carilah. Ketemulah dengan cara ini. Seolah-olah dia sudah lulus grade 12. Saya kembali ke hari tadi ya. Jadi tadi itu tidak ditemui siapapun. Tidak. Jadi awalnya sementara sebetulnya itu janji dari pihak. Itu janji dari orang namanya Pak Eko Sutanto, Dr. Eko Sutanto, penggantinya Pak. Beliau adalah Sesdirjen yang minggu lalu. Jelas betul itu ada videonya menemui Pak Rismond dan menemui Pak Michael dan kawan-kawan. Jelas betul statementnya. Nanti Senin kita bawakan jam 1 siang bersama, malah mau ngajak ini Dr. Sutanto ini mau diajak katanya. Iya. Dan dia mengatakan loh, ketika ditanya kenapa bisa muncul ini, ada kajiannya? Ada Pak. Jadi katanya ada kajiannya. Jadi ini sudah dikaji katanya, sudah dikaji supaya ini bisa keluar surat yang keluarnya 13 tahun sesudahnya. Artinya ini pekan lalu tuh sebetulnya ada apa bagus ya? Banget. Ada harapan bahwa paling tidak persoalan dibuka dan kemudian kita dapat pemahaman. Betul. Tapi waduh jelek banget tadi. Begitu datang kita tadi hanya ditemui 3 orang, salah satunya namanya Mas Nandes, namanya mungkin Fernandes atau dari Humas. Dan kemudian dari Humas ya Mas Darsa bisa bisa membayangkan. Akhirnya dia berlindung di balik Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik 14. Kami dari Humas, silakan Bapak-bapak mengajukan surat. Nanti suratnya, pertanyaannya apa, nanti akan kita jawab 10 hari. Jadi setback dong dari sangat setback, dan saya langsung bilang, Mas, saya dulu ikut membuat Undang-Undang Keterbukaan Informasi 14 tahun 2008. Tidak begitu caranya. Dan undang-undang itu tidak bisa digunakan. Akhirnya apa? Saya tadi yang mutusin. Kita naik aja ke lantai 5 deh. Ketemu namanya Pak Eko Sutanto. Udah ketemu? Tadinya bang begitu kan? Iya. Tahu nggak apa yang terjadi? Mereka mungkin langsung berkomunikasi. Begitu kami naik, kami nggak ketemu lagi dengan yang Humas tadi. Tapi ketemu dengan rombongan Satpam. Awalnya. Jadi udah kayak UGM aja. Udah kayak UGM waktu nerima Bang Respon waktu itu. Langsung mau naik lift aja tadinya nggak boleh.
Tapi untung memang ada salah satu satpam yang agak tua gitu. Dia kayaknya sungkan banget dengan saya. Kemudian silakan Pak naik aja ke lantai 5. Nah, tapi ya ini ya, begitu naik ke lantai 5, kami memang hanya di koridornya bisa keluar dari lift, tapi nggak bisa masuk ruangannya karena dikunci. Jadi dikunci dan udah. Akhirnya Bang Resmond ya anulah apa namanya? Dengan segala bukan perlakuan ya. Dengan segala apa yang saya pakai tanda petik. Itu belum selesai perlakuannya. Yang dinikmati oleh Mas Roy dan kawan-kawan tadi. Apa penilaian Mas Roy terhadap lembaga yang kredibel ini? Parah. Kalau begini caranya, institusi yang mengemban bertanggung jawab terhadap pendidikan di Indonesia saja tidak jujur kayak gini. Saya bilang nggak jujur. Karena satu sudah membohongi kami ya, karena janjinya akan memberikan data-data itu sepekan yang lalu. Dia yang nyebutkan loh, Senin jam 1 siang, dan kami datang sesuai dengan waktu. 12:30 kami udah datang di lobi gedung E. Akhirnya kami dipindahkan. Saya beberapa kali ke sana, jadi saya bisa membayangkan. Iya, lobi. Ruangannya sih bagus ya. Dan kalau dari sisi soal hospitality-nya awalnya sih oke. Karena ada snack dan lain sebagainya. Lain lah dengan UGM yang tanpa memberikan apa-apa, tapi ya nggak apa-apa lah gitu. Tapi artinya gini. Maafkan lah, itu kan alma mater. Iya, memang saya harus bilang begitu. Tapi yang lebih parah apa? UGM pun tidak melakukan forgiven not forgotten. Iya. Jangan. UGM pun tidak melakukan yang tadi. Saya lebih kaget lagi ketika sudah sekitar 1 jam kami nunggu. Kita lihat dung, lift bunyi kan. Wah ini saya kira. Tahu nggak yang keluar apa? Polisi. Ada 5 anggota polisi yang kemudian didatangkan ke situ. Waduh, Pak Resmond hampir aja marah gitu. Tapi sudah. Kebetulan polisinya namanya Pak Teguh. Itu dulu sempat bertugas di kantor saya ketika di kantor Kemenpora. Dia tugasnya di kawasan Gelora. Saya bilang, Pak Teguh, kami itu niatnya baik, tidak apa-apa. Jadi jangan lakukan yang lebih dari itu, jangan offset ya gitu. Kami juga tidak akan offset. Ya udah, akhirnya nunggu aja beliau. Saya nggak tahu apakah kemudian ada orang-orang yang mungkin mau bertindak tidak artinya pengecut ya, manggil polisi untuk ngusir kami tadinya. Tapi ya karena kemudian langsung ketemu, sungkan dia. Akhirnya dia nggak, tadinya mau maju gitu. Kemudian begitu maju lihat, kaget juga. Apakah ini akan diteruskan ke depan? Justru itu melalui Pak Mandilog ini, saya nyampaikan beberapa jam lagi, artinya esok pagi, kami memang akan datang lagi ke kantor kementerian itu untuk menagih dan langsung kita sudah sounding karena memang mereka punya utang janji. Iya, yang sounding yang kita tagih langsung menterinya. Pak Mufti dong. Pak Mufti memang, tapi saya yakin Pak Mufti kalau mendengar ini Pak Mukti ya, pakai apostrof apostrof gitu. Pak Abdul Mukti. Saya percaya mungkin akan baik. Termasuk saya tadi ketika mohon maaf saya memang belum punya handphonenya Pak Mukti ya. Saya juga belum punya nomor Pak Eko Sutanto atau Pak Sutanto di sini. Saya tadi sempat kontak dengan menteri yang satu gedung dengan itu, Pak Fadlizon. Mas Fadlizon jawab, maaf Mas, saya berada di Surabaya. Gitu. Ya, tapi masih oke lah. Menteri di WA bisa jawab gitu tuh oke lah gitu. gitu. Dia mestinya juga ada saya nggak mengatakan jelek-jelek dulu saya pernah gitu. Tapi artinya kan Enggak. Saya percaya kredibilitas Pak Abdul Mukti. Insya Allah sebetulnya. Insya Allah. Makanya kita juga mencoba menit-menit ini atau jam-jam ini kita coba melalui jalur Muhammadiyah gitu ya. Paling enggak info kepada beliau bahwa besok kami akan datang lagi jam 10. Kalaupun tidak bisa menerima, kalaupun ada agenda yang pasti sudah direncanakan kan, menteri itu kan biasa. Betul. Ya utuskanlah staff atau paling enggak menjawab ini. Ini fatal dan ini krusial banget loh Pak. Karena kok bisa-bisanya sebuah pathway dari Universitas Technology of Sydney kemudian mengeluarkan penyetaraan dan saya tadi juga dianggap setara SMA. Dan menariknya apa? Tadi ada sebuah keputusan menteri yang dibawa oleh Pak Subhan di pasal 16-nya bahwa surat penyetaraan ini hanya bisa digunakan untuk sekolah lanjut. Maksudnya untuk melanjutkan sekolah. Bukan untuk jabatan. Jadi kalau dia menjadi syarat daripada seorang jabatan, apalagi itu orang nomor 2 di Republik ini, maka surat semacam ini sebenarnya tidak berlaku. Tidak berlaku. Dan aneh juga kalau dikatakan surat ini menyesuaikan dengan skenario ini. Mas Roy, kalau misalnya surat itu tidak bisa digunakan selain untuk melanjutkan pendidikan, betul.
Dengan kata lain, Mas Roy kemudian menyatakan bahwa ada cacat dalam sangat cacat, dan bahkan itu tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, tepatnya di pasal 169 huruf R, di mana presiden atau wakil presiden itu sekurang-kurangnya atau setidak-tidaknya dia berlatar pendidikan SMA, madrasah aliyah, SMA kejuruan, atau madrasah aliyah kejuruan, atau sederajat dengannya. Memang tidak, ini masih debatable. Kalau Pak Subhan mengatakan nggak ditulis luar negeri, oke lah, nggak masalah. Tapi artinya peraturan menteri atau keputusan menteri yang menyatakan ini hanya bisa digunakan hanya untuk melanjutkan sekolah, itu harus dipertanyakan juga. Karena apa? Kalau dia hanya untuk melanjutkan, berarti dia tidak bisa digunakan untuk meraih. Dan aneh lagi, apakah bisa penyetaraan SMK ini yang keluar dari kampus UTS Australia. UTS Australia, sorry. Yang seharusnya, ya seharusnya dia kan ya kayak kita misalnya Mas, orang menempuh pathway di UGM misalnya, ya logikanya kan masuknya ya ke UGM. Ngapain dia ambil matrikulasi di UGM? Tahu-tahu ngambil Universitas Sumatera Utara gitu. Ini kan logikanya begitu. Betul. Dia itu ngambil pathway di Sydney, ya kan? UTS. Tapi kenapa kemudian ngambilnya ke MDIS? Kan pasti ada. Di Australia aja ada yang tadi saya sebut. Ada INSERS, kemudian ada Trinity, ada apa gitu. Saya ingin dengan bahasa sederhana Mas Roy menjelaskan kepada pemirsa tadi keheranan Mas Roy. Pathway-nya di UTS, betul. Kemudian ngambil S1 di Singapura MDIS. Iya. Itu menurut dugaan Mas Roy apa? Logikanya nggak. Kalau menurut saya, ya dia UTS-nya nggak lulus. Oke. Atau maksudnya dia mungkin pathway-nya lulus, kan gitu. Karena kan di situ tulis 3 tahun. Meskipun keluarnya 2006. Tapi dia tidak diterima di UTS. Kalau diterima di UTS ya dia teruslah dia. Meskipun sekali lagi. Saya sekali lagi ini harus nyinggung dia. Seorang pakar, katanya pakar pendidikan luar negeri si Lim itu ya, itu kan mengatakan dia kan hak dia kalau ambil di sini, terus dia mau kerja dulu. Semua surat itu kan ada daluarsanya juga gitu loh. Dan nggak boleh lah kalau ya mungkin dia ada kerjasama dengan MDIS misalnya, ya. Tapi kan sekali lagi ini lucu, ini bukan Jakarta Depok. Mungkin saja kalau misalnya ngambilnya di UI. Tapi kemudian nanti masuknya ke universitas lain itu masih mending. Misalnya yang ada di sana lah ya. Tagunada atau di daerah situ. Tapi ini Sydney bos, jauh dengan Singapura gitu loh. Ini ribuan kilometer gitu loh. Kok enaknya dia ngambil di situ terus ngambil itu satu. Yang kedua, apalagi dengan penyetaraan ini yang sungguh tidak masuk di akal ini. Kalau kemudian disetarakan SMK, Mas dan pemirsa Madinah. Sekolah menengah kejuruan itu kan sekolah vokasi. Bukan sekolah untuk meneruskan ke pendidikan lebih tinggi. Dia biasanya masuk SMK, itu kalau dia nanti masuk misalnya maksimal, itu politeknik misalnya. MDIS kan bukan politeknik. Ini aneh lagi gitu loh. Jadi apakah masuknya MDIS itu tanpa surat ini tiba-tiba masuk? Dan ini yang lebih lucu lagi. Ketika kemudian dia konon katanya lulus dari MDIS, itu kan ijazahnya Bradford. Yang Bradford ini kalau kita lihat ini UK, United Kingdom. Tapi surat penyetaraannya yang ditulis oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, ya Belmawa, ya Paris Trini siapa gitu ya. Ini tertulis Bradford University Singapura. Nggak ada yang namanya Bradford itu di Singapura. Betul bahwa Bradford itu melakukan kerjasama afiliasinya dengan kalau MDIS. Ini kementeriannya sama ya dengan sama, tapi kedirjenannya lain. Ini agak sedikit tinggi karena ini ke Direktorat Kemahasiswaan, pendidikan tinggi ini dan kemahasiswaan Belmawa. Tapi ini pun aneh lagi. Kalau memang dia di Bradford, berarti dia harusnya dapat 2 ijazah, Mas. Kan ada tuh orang mengatakan, Roy Suryo nggak ngerti pendidikan luar negeri. Saya tuh kalau literasi kita baca, Mas, itu ngakar lah gitu ya. Gitu. Jadi orang kalau sekolah di MDIS itu,
dia akan dapat 2 ijazah, Mas. Kalau tidak satu Seperti ijazah, kalau nggak logonya salah 2. ITB punya dengan Kanada ya. Betul, apa kayak gitu kan ada yang namanya sandwich. Ya betul. Nah, kalau ini afiliasi. Jadi MDAS itu memang tidak boleh. Ini kita jelas ya. Di Singapura itu memang ada beberapa universitas negeri, ada 6 ya. Ada NTU ya, National Technology University, ada NUS ya, Nanyang University of Singapore, kemudian ada SUSS dan lain sebagainya, ada 6. Itu negeri. Ya, dia boleh menyelenggarakan sampai S1. Artinya sampai Bachelor of Science atau Bachelor of Arts. Tapi di sana ada banyak universitas, ada sekitar 55 universitas swasta, termasuk MDIS. Hanya boleh menyelenggarakan diploma. Jadi ijazahnya kalau dari MDIS itu diploma. Kalau dia mau menyelenggarakan sampai S1, dia harus melakukan afiliasi dengan kampus lain. Contohnya memang MDIS memang dulu pernah, saya bilang pernah loh Mas, pernah ada dengan Bradford, tapi sekarang sudah diputus oleh Bradford-nya. Jadi sekarang MDIS itu meskipun itu kampus tua ya di Singapura karena itu didirikan tahun 56 dan memang punya asrama tapi yang namanya kampus tua. Mas Dar, tahu nggak dia rankingnya sekarang ranking berapa? Ya mungkin 40-an dan betul, 46 dari 55. Kan konyol banget gitu. Jadi aduh, ini universitas yang memang udah papan bawah itu loh. Gitu. Dan dia kemudian sudah diputus ya sekarang dengan Bradford. Dia sekarang hanya kerjasama, ya tinggal ada sekitar 6 lah gitu. Ada Bangor, ada North Shortbread atau apa gitu ya gitu. Kemudian tapi ya yang jelas Bradford sudah enggak lagi. Dan penyetaraannya lagi ini salah lagi gitu loh. Yang harusnya dia tertulis UK tapi tertulisnya Singapura. Kalau Singapura harusnya MDIS. Gitu. Penyetaraan yang pertama terjadi di 2019. Betul. Penyetaraan yang kedua tahun 2019 juga. Hanya terpaut 2 hari. Yang satu ini surat yang disetarakan tahun 2006. 13 tahun sudahnya baru disetarakan ini di tanggal 6 Agustus. Iya, betul. Penyetaraan yang ini tanggal 8 Agustus. Nah, artinya apa? Ini kan ada niat. Cobalah. Maksud saya begini. Saya mungkin terlalu jauh mengatakan. Tapi ini kan membongkar kebohongan yang lain. Katanya waktu itu anaknya presiden ini ya, kan bapaknya bilang, anak saya mau bisnis saja. Dan itu kan terbukti di sini. Tertulis dalam CV-nya kan dia tadinya kan bisnis makanan yang disebut catering, Martabak Cili Pari Catering dan juga perusahaan Martabak Kota Barat. Martabak Kota Barat. Kalau lihat Markobar nih ingat apa Mas? Ingat ketika warung Markobar itu di demo dulu. Karena di dalamnya ada gambar Dajjal. Jadi ada gambar mata satu. Mata satu itu ya. Iya. Kayak di dolar ya. Iya dan meskipun dulu katanya itu ada segitiga katanya dulu ada Gibran sama Harry atau siapa gitu orang. Tapi kan konyol lah. Artinya anak ini tuh konyol gitu loh. Artinya sering banget melakukan kalau menurut sekarang ya melakukan hal di tepi jurang gitu. Artinya nyerempet bahaya. Very coloso. Betul, very coloso. Jadi ingat. Tapi pada sisi yang lain ini. Jadi ingat pidatonya Bung Karno tuh dulu tahun-tahun 65 ya. Gitu, ya kan? Tahun-tahun penuh bahaya gitu. Nah, jadi gini, artinya kan bahaya sekali gitu loh. Dia itu. Dan sekarang dia memegang jabatan selaku wakil presiden. Makanya kalau kita lihat dulu, misalnya ini surat-surat ini semuanya pada tahun 2019 ya. Padahal dulu katanya dia mau bisnis. Bohong kan berarti orang tuanya, bapaknya terutama. Ya, itu kan bohong bilang-bilang anak itu saya pernyataan itu tahun berapa? Pernyataan dari tahun-tahun itu sudah coba nanti kita googling. Artinya apa? Tahun 2020 dia kan daftar wali kota Solo. Menjadi cawalkot. Berarti apa? Niat mengambil surat itu sudah ada. Dia berarti kan memang niat untuk kemudian meraih jabatan publik. Dari sekian banyak kesemrawutan itu, semrawut banget ya. Apakah itu disengaja atau semesta yang berkehendak kemudian? Ada dua hal ini. Kesengajaan itu pasti, ya, karena bagaimanapun juga tidak mungkin yang namanya kronologis atau urutan-urutan itu dibuat tanpa kesengajaan, ya kan? Ada nama sekolah, ada pergantian. Ini itu nggak mungkin dibuat tanpa ada kesengajaan. Betul. Cuman mungkin ya sekali lagi saya harus bilang bahwa
yang namanya semesta, ya, atau Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala, ini kan pasti menunjukkan jalannya, ya kan? Saya yakin dia mungkin dulu nggak akan mengira, persis bapaknya, ya, like father like son, ya kayak gitu. Atau kalau dalam bahasa tradisional tuh kacang mongso ninggal no lanjaran. Itu bahasa Jawa. Ya. Saya punya juga. Apa itu? Teng manuk teng anak meraku kuncungan. Itu ya di Sunda. Anak tidak akan jauh dari 11-12 lah kalau kata anak-anak sekarang. Artinya buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Sama. Jadi artinya dulu ketika kasus ijazah palsunya Jokowi yang sampai dengan sekarang alhamdulillah kalau saya bilang itu sudah paripurna dengan terbitnya buku Jokowi's White Paper, itu kami anggap sudah solve, sudah selesai palsu lah gitu. Ya meskipun sekarang masih ada kasus yang dia berusaha adukan di kepolisian, tapi kalau dari kami bertiga RRT, Roy Rismontiva nganggap itu hatam lah gitu. Nah anaknya sama, artinya sama tuh gini. Dia mungkin dulu ketika merencanakan skenario jahat ini, ya skenario buruk ini, pasti dia nggak mengira bahwa akan ada orang-orang yang kemudian, yang kemudian ini bukti ini, segepok ini, ini pasti kalau orang mengatakan, wah itu niat banget tuh, bukan niat, kita tuh ingin melindungi Indonesia dari perilaku-perilaku curang dan jahat semacam ini. Memang betul ini kami kumpulkan sudah lama, ya apalagi dengan kita bisa memotret secara kronologis, secara komprehensif dan akan jadi buku juga. Tadi kan dikatakan screenshotnya ada linknya ada, kemudian jejak web archive-nya ada, ya kita bisa tunjukkan mana yang lama, mana yang baru, dan kemudian kalau sekarang sudah dihapus atau sudah di take down, saya bisa munculkan lagi yang lama. Sama seperti Wiki kan kebetulan saya kan Wiki editor juga. Jadi ngertilah, kita bisa tahu lah siapa yang mengedit, tanggal berapa, jam berapa, sama itu namanya siapa. Bisa dibuka ya? Bisa dibuka. Kita udah dicoba untuk dicari tahu. Sudah. Tapi nantilah itu nanti di persidangan saja. Jadi artinya seperti ini. Di sini. Ya, seperti di sini kan kita bisa lihat ini kan ada referensinya, referensi 08, referensi 09, kan kita bisa tahu siapa yang mengubah-ubah ini. Ya kan dulu kan riwayat hidupnya yang dulu sempat bergelar Bachelor of Communication ini kan aneh lagi katanya BSc, dan aneh lagi apa sekarang dia nggak berani cantumkan gelarnya kalau sekarang. Mungkin di foto-foto resmi itu barangkali humble bisa aja. Humble apa? Anak ini pastilah kalau pasti keluarkan lah gitu. Meskipun beberapa yang katanya lulusan luar negeri ya teman-temannya atau apa tuh kan bilang, oh bagi kami gelar nggak penting. Lah kalau nggak penting ya nggak usah lah ngerekayasa gelar itu. Itu. Jadi, Mas Roy, yang ingin saya tanya adalah begini, data di KPU kan berubah. Ya, data di KPU. Kalau data di antara, oke lah, saya melihat itu dari sisi ini, dari sisi pers yang dia oke lah menyesuaikan. Ingin dari pemerintah Kota Solo juga berubah. Ya. Tapi kalau data di KPU, siapa yang berwenang untuk mengubahnya? Dan kalau misalnya itu dilakukan oleh orang yang tidak yang berwenang, apakah harus ada permintaan dari pihak tertentu? Oke, gini. Ini nggak boleh saya nanya, Mas. KPU itu adalah lembaga negara. Jadi mungkin ini akan kita adukan ke Komisi 2 DPR yang dia membawahi KPU agar kelakuan KPU yang sekarang nggak diulang ya? Nggak diulang. Kan barusan saja. KPU melakukan tindakan menurut saya sangat-sangat fatal dengan keluarnya keputusan nomor 731. Meskipun kemudian dianulasi ya. Iya, dianulir dengan cepat kan? Keluar tanggal 21 Agustus kemarin. Itu gara-gara ada permintaan termasuk salah satu yang dari Dr. Bunatua, dari Pak Kamrudin ya. Kemudian dari beberapa pihak lain yang juga minta data tiba-tiba ditutup. Dia menutup 16 informasi kan, termasuk yang sudah kita bicarakan waktu itu, termasuk juga syarat untuk tidak LHKPN dan lain sebagainya itu harus terbuka, itu ditutup, akhirnya kan tiba-tiba dibatalkan. Dan saya kan waktu itu juga mengatakan dengan tegas, keputusan itu kan putusan yang kolektif kolegial, nggak bisa hanya kemudian sendirian, harus kalau semua mundur. Nah, tapi kembali ke sini, ini fatal banget gitu loh, kalau terjadi kemudian pengubahan. Seperti yang tadi kita bicarain, yang tadinya itu tidak ditulis pendidikannya, hanya ditulis pendidikan terakhir, tiba-tiba sekarang ditulis S1. S1 dari mana? Gitu loh. Itu kan harus jelas. Perubahan ini harus ada alasannya, harus ada risalahnya, bahkan harus ada rapatnya, harus ada
penjelasannya kepada masyarakat dan harus konsultasikan juga kepada Komisi 2 harusnya gitu. Karena itu ada di situs, apakah seharusnya misalnya ketika ada perubahan dari pendidikan terakhir ke S1 itu di bawah misalnya ada semacam bintang, nah, di bawah seharusnya begitu. Bla 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 bla. Ya, seharusnya kayak gini. Misalnya ini di wiki ya. Ini kan ada bintang 5 footnote, ya? Atau footnote ke 6 gitu. Jadi harusnya ada keterangannya perubahan. Kayak ketika Universitas Gadjah Mada. Itu kan sempat juga kita bicarain. Setelah 13 tahun juga waktu itu. Sama. Mengubah riwayat atau biografinya. Minum dulu Mas. Gak apa-apa. Biografinya mantan dekan Fakultas Kehutanan, ya, Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro, yang setelah wafat, yang tadinya tuh disebut Prof. Ahmad Sumitro itu dekan berturut-turut selama 3 periode, tiba-tiba disisipi oleh orang lain, yang orang lain itu memang yang tertulis dalam ijazahnya Joko Widodo. UGM ya? UGM itu, tapi UGM masih memberikan keterangan kita ngubah itu. Jadi artinya perubahan terjadi karena apa? Tapi pokoknya ada alasannya. Tapi itu pun sempat kita pertanyakan, karena tadinya nggak ada keterangannya. Kita pertanyakan dan kemudian saya soal itu dalam sebuah acara live di salah satu TV mainstream. Nah, kemudian dikasih pertanyaan. Ini KPU lebih tinggi lagi. Harusnya lembaga negara itu nggak boleh dengan seenaknya mengubah-ubah seperti ini. Ini kan satu hal yang situs publik lah. Nah, apalagi kata nanti kita tidak tunggu. Boleh. Ini apakah membawa konsekuensi hukum? Jelas. Apalagi ini kita tunggu sekarang. Ini Setnek lebih gede lagi kan. Setnek masih salah. Artinya kalau dia kemudian ini kan skenario pertama dulu ketika zaman kampanye, ketika seolah-olah dia S1 di sini, ya kayak yang ada di kayak yang ada di antara inilah gitu. Sebaliknya untuk Setnek, Mas Roy. Ini ada S1 itu dulu sebelum dikoreksi ya, gitu. Setelah dikoreksi jadi gini. Sebaliknya untuk Setnek, bukankah dengan tetap membiarkan artinya Setnek lebih dalam tanda petik hati-hati dalam menjaga kewibawaan. Hati-hati tapi konyol. Bohong ini berarti. Loh iya kan? Kan ini bohong riwayatnya. Karena kalau dia 2004, 2007 Mas. Berarti dia kuliahnya di sini di Management Development of Institute. Coba lihat tahun di sini Mas. 2006 kan? 2006, UTS kan? Lah kalau padahal kan di sini UTS-nya kan baru masuk 2007. Kok bisa pernyataannya terbit dulu sebelum dia masuk UTS? Betul. Sekretariat negara gitu loh. Negoro ini. Ini negoro kok buat main-main ini gimana gitu loh. Tapi kalau diubah, salah lagi. Salah juga. Maka itu tadi pertanyaan saya kan begitu. Apakah ketika mereka ketika Setnek tidak mengubah itu adalah bagian dari kehati-hatian justru sebetulnya. Kehati-hatian dan kekonyolan juga. Tapi nggak apa-apa. Udah jatuh ke belakang. Tapi artinya ini kan ada sebuah kebohongan. Kebohongan yang dipublikasikan oleh lembaga namanya Kementerian Sekretariat Negara. Ya mungkin bukan salah Mensesnek sekarang ya. Eranya Pak Prabowo ya. Ini kan zaman Mensesnek sebelumnya gitu loh. Iya kan, yang kemudian membuat skenario-skenario jahat. Kalau mereka mau mengubah, apa yang harus mereka lakukan? Umumkan kepada publik. Terjadi kesalahan besar pada saat itu. Nah, akibatnya Mas, ini kan sama seperti, saya mengibaratkan sederhana saja. Kayak Mas beli mobil, sebut saja merek tertentu lah, merek T. Kemudian ada pengumuman, terjadi kesalahan pada transmisi. Ditarik ya? Recall kan? Recall, betul. Dan banyak banget di antara masyarakat kemudian melakukan tuntutan. Itu membahayakan kami. Sama, publikasi ini kan dulu dilakukan supaya orang itu tertarik masuk, apalagi dulu ketika di antara ini kan dulu dipublikasikan nih. Ada S2 itu ya? Nah, ada S2 lagi. Jadi kan kalau ini S2, wah ini yang waktu itu ada. Dan sebelum diralat menjadi ini kan konsekuensinya orang, wah hebat. Gibran itu bisa S2 loh, magister loh di UTS. Kemudian tiba-tiba diralat, dihilangkan begitu saja. Tanpa keterangan juga. Nah, apakah kemudian ini ngubah yang tadinya diklaim terus sebagai 58% itu, kaum 58 itu, otak IQ 58, itu kemudian mereka masih percaya. Jangan-jangan kalau mereka narik dukungannya, bisa. Karena apa? Dulu terpengaruh S2 ini. Iya. Oke. Iyalah, masuk gitu. akal. Masuk akal. Dan inilah yang kemudian terjadi. Jadi artinya,
ternyata itu pasti nanti akan membuat, oh jadi sebenarnya dia buka begini. Itu akan menggambar gerakan yang lain, Mas. Mungkin akan muncul gerakan orang yang tidak percaya kepada standar kualitas atau kemampuan dari si wapres ini. Tahu gerakan apa? Apa? Ini, Mas. Gerakan yang nanti orang-orang akan bilang mereka tidak mau percaya. Gerakan ini kalau Pak Harto bilangnya gerakan. 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 Nah, mereka mungkin akan mengatakan ini menjadi bagian dari kelompok masyarakat ini. Maaf. Kami tidak sebodoh rakyat. Kami tidak sebodoh wapresmu. Itu ditujukan buat siapa? Nggak tahu nih ada gambar siapa, saya juga nggak kenal. Bukan, itu wapresmu itu. Ya, bukan kita kan gitu. Iya. Karena apa? Kita bisa bongkar ini. Iya. Berarti kan kita tidak sebodoh dia. Gitu loh. Okay. Dan ini maaf ya, saya harus bilang begitu. Kenapa? Karena berarti apa? Satu, dia nggak jelas, dia jelas bukan S2. Iya. Jelas kan? Gitu. Yang kedua, apakah betul dia S1 dengan ada surat penyetaraan yang membingungkan ini? Yang apalagi dengan adanya surat yang menyetarakan pendidikan dia di SMA tadi. Ini. Ya. Ini kan membagongkan, Mas. Iya. Bukan hanya membingungkan, membagongkan banget ini surat ini. Karena surat ini adalah membuat jadi orang. Grade bagong itu lebih dari bingung ya? Oh iyalah. Gitu loh. Kenapa saya bilang grade bagong? Iya. Karena ayahnya Petruk, Mas. Petruk jadi ratu dulu gitu loh, yang pernah saya pentaskan di sini juga waktu itu. Jadi artinya apa? Mas tadi bilang bahwa apa yang dilakukan KPU dengan hanya mengubah begitu tanpa ada fatal ya? Nah, boleh. Ini tadi kan saya tanya apakah itu punya konsekuensi hukum, Mas bilang ya. Ya, cuma apa kira-kira? Gini, cuman memang saya tidak atau saya bukan orang yang tepat ya untuk menjadi prinsipal atau mungkin orang yang menggugat. Orang-orang yang berkepentingan, misalnya purnawirawan TNI, prajurit, itu berkepentingan jelas. Karena ini satu syarat juga masuk nih untuk memakzulkan. Jelas betul nih ada perbuatan jahat, minimal adalah apa? Ada perbuatan tidak benar yang tidak mungkin hanya salah KPU-nya. KPU kan hanya mengikuti aja. KPU kan waktu itu kan di bawah relasi kuasa dari presiden sebelumnya. Jadi artinya apa? Artinya ada niat yang tidak bagus. Ini kalau dalam film Ada Apa Dengan Cinta, saya jadi ingat kata-kata dari apa? Cinta. Ya. Ketika bilang kepada cowoknya itu, Rangga, kamu jahat. Ini jahat, Mas. Jahat bener ini. Artinya apa? Tapi tidak sekedar kita bisa bilang jahat. Ini ada konsekuensi hukumnya. Maka kalau nanti misalnya ada para lawyer yang kemudian melakukan gugatan perdata misalnya, perbuatan atau bahkan pidana ini, karena ini jelas ada perbuatan melawan hukum dan pidana, ini mengubah itu aja masuk dalam undang-undang ITE kalau gitu loh. Apakah mungkin KPU siapapun di dalamnya atau siapapun orangnya itu melakukannya secara proaktif atau atas permintaan? Pasti atas permintaan. Pasti. Saya harus bilang begitulah. Saya boleh sekali-kali suudzon lah. Ya nggak mungkin lah KPU melakukan sendiri. Karena misalnya beberapa kali sudah dalam tanda petik diserang oleh Mas Roy, kemudian mereka kita ya kalau dia berani terhadap apa orang yang mau yang dulu di atasnya, ya dia biarkan aja, udah. Kalau itu namanya dia berani, udah. Artinya dia justru membantu masyarakat. Ini loh dulu pendidikannya kayak gini, nggak usah diubah. Tapi kan KPU memang sering melakukan itu, Mas. Misalnya ketika waktu yang lalu dalam kasus Sirekap, Sistem Informasi Rekapitulasi Pemilu, saya bersama teman-teman dari ITB, UI, Kapak, kemudian juga aliansi jurnalis independen ya, kemudian beberapa teman lain bersama dengan Pak Ted Hilbert ya dari Yakin ya, Yayasan untuk apa itu namanya adekuasi atau apa gitu ya, Yakin itu kan kita berhasil memenangkan gugatan terhadap KPU. Ketika kita gugat melalui KIP ya, Komisi Informasi Pusat ya, Komisi Informasi Publik Pusat, ketika ada data-data soal format CSV pada data pemilu, sehingga kita kan mempertanyakan sampai ke level TPS gitu. Kenapa kok bisa angkanya 58%, 24%, nah 16% itu dari mana? Sampai detik ini kita ngobrol, Mas. KPU ingkar juga, ya sama seperti si pekan lalu itu. Iya, Dikbud itu juga gitu loh. Artinya apa?
Artinya dia sudah keputusannya kalah, ya, udah inkrah, sudah kemudian dia gugat, banding kalah, kasasi kalah lagi, tapi tetap nggak ngasih juga. Ini persis sama. Jadi dulu saya juga datang ke KPU, kemudian dijanjikan waktunya, waktu itu jam 10 pagi malah. Senin, ini juga sama. Senin jam 1 siang, kalau Dikbud itu. Kemudian ternyata tidak diberikan datanya. Artinya ini nggak mungkin KPU berani begitu, Mas. Tanpa ada kekuatan, tapi saya nggak bilang kekuatan besar, Mas. Tanpa ada kekuatan kurus di baliknya. Ayo, Mas. Kan kita sering disebut ada orang besar di balik Roy Suryo. Enggak, ada orang kurus di balik mereka, Mas, gitu. Mas, begini, kalau dalam bahasa hukum kan suka ada niat buruk, mens rea-nya ada. Itu. Artinya sebetulnya udah masuk delik ya? Iya, betul, delik lah. Makanya saya harus bilang, ini lawyer, kalau Anda mau membela kepentingan masyarakat, yang katanya public defender, inilah public defender sebenarnya, gitu loh. Bukan public defendernya Termul, yang kemudian malah ngelaporin kita gitu. Dan kemudian lapor aja. Bukan, inilah untuk membela masyarakat, untuk membersihkan Indonesia ke depan. Makanya saya sekali lagi nantang itu kepada yang ngakunya pakar pendidikan luar negeri itu, yang katanya kita butuh air bersih itu. Justru kitalah air bersih yang membersihkan kekotoran ini. Apa mau kita 2029 pemilunya masih dikotori oleh hal kayak gini? Sekolahnya nggak jelas, bohong. Kemudian ketika proses itu ngubah lagi pasal ya, itu kan jelas kan? Kayak kita kemarin bicara dulu ya, putusan 90 Mahkamah Konstitusi itu kan jelas-jelas satu penyelewengan. Bahkan Pak Ferry Amsari, pakar hukum tata negara, kan membuka di depan publik. Dia membuka di depan TV loh, Pak. Bahwa sebenarnya putusan itu tidak pernah disidangkan. Lah kalau nggak pernah disidangkan kan jahat ini. Benar-benar mainstream yang dilakukan oleh siapa lagi kalau oleh Anwar Usman, ya gitu, yang waktu itu adalah dia ternyata adalah, bukan ternyata, memang itu udah skenario juga, kawin dengan Hidayati, adiknya Jokowi itu, gitu. Ya untuk meloloskan si ini wapres yang katanya Termul wapres terbaik sepanjang sejarah Indonesia itu. Mau taruh mana itu loh? Apa tokoh-tokoh kita? Nah itu yang ada di sana semua tuh, ya kan? Mulai dari Bung Hatta, kemudian juga Sri Sultan Hamengkubuwono, ya Pak Tri Sutrisno, ada Malik, Pak Darmono, Pak Kiai Mahfud, Kiai apa? Ma'ruf Amin, ya. Kemudian juga ada Pak Hamzahas, ya. Dan kemudian Umar, dan kemudian Pak Budiono. Ya, mau taruh di mana nama-nama besar ini? Kalau kemudian kalah dengan orang yang memalsukan pendidikannya kayak gini. Mas, jelas banget. Kalau misalnya Mas harus dituntut bukan lagi memilih, gitu. Bukan. saya kira dituntut lagi gitu. Bukan. Kita tunggu. Apa sebetulnya yang paling penting untuk dibuktikan? Apakah ijazah asli, transkrip kuliah, atau gampang? Apa? Ini aja dulu. Mau berangkat dari sini aja. Surat penyertaan. Iya. Ini penyetaraan ini, ya, itu kan menyetarakan pendidikan di UTS yang itu cuma 6 bulan, dan itu biasanya adalah hanya les kursus bahasa Inggris atau misalnya satu faktor tertentu, tiba-tiba bisa disetarakan dengan SMK. SMK itu kan 3 tahun, dan kemudian itu kan kurikulumnya kan tetap masih ada Pancasila, ada kewarganegaraan, meskipun lebih banyak vokasi. Memang tidak seperti sekolah biasa. Aneh ini gitu. Kita udah ngomong ke sana ke sini ya. Ngalor ngidul, ngutan wetan. Iya, ngutan ngulon. Satu pertanyaan saya yang bolak-balik. Bolak-balik itu kayak kita ingat yang ada di Fakultas Kehutanan dulu. Pak Kasmujo gitu. Saya ingat dulu berapa kali bolak-balik. Bohong juga itu ternyata. Karena Pak Kasmujonya ternyata bukan pembimbing skripsi dan bukan akademik. Ya gimana? Apakah saya ingin satu jawaban singkat saja. Dengan demikian sebetulnya Mas Roy memastikan bahwa Mas Gibran Rakabuming ini bahkan tidak lulus SMA begitu? Gini. Atau tidak punya ijazah kalau SMA? Tidak punya, ya mungkin kalau lulus sekolah, mungkin saja dia pernah sekolah. Tapi kemudian dengan rekam sekolah yang sedetil ini dan segengsi ini, sekali lagi saya pegang data dari Sekretariat Negara ya, yang belum diubah. Ya, jadi katanya dia sempat ke Orchard Park, sempat MDIS, sempat juga ke UTS ya. Terus akhirnya kita tahu UTS-nya itu kebalik urutannya. Ini kan pernah saya tulis itu.
Gibran sekolah yang tertukar. Kayak judul sinetron aja. Saya memastikan bahwa urutan-urutan ini tidak seperti apa adanya. Artinya belum tentu mulus, ya bisa jadi belum tentu lulus juga, gitu loh. Dan kemudian terbitlah SK-SK bodong kayak gini, penyetaraan yang aneh kayak gini. Maka untuk saya tidak suudon, ya ini harus diuji. Ini harus diuji. Artinya apa? Ada pihak penggugat seperti Pak Subhan atau mungkin nanti ada orang lain lagi yang jadi prinsipal. Kemudian ada pendekar-pendekar yang kemudian bisa melakukan gugatan. Apakah itu Pak Dr. Taufik atau yang lain ya, yang kemudian ada itu kemudian bisa memastikan bahwa urutan pendidikannya itu tidak sebagaimana yang sudah digembar-gemborkan selama ini hanya seperti ini gitu. Jadi kan ini kan banget. Nah ini. Jadi artinya data dari dua data ini aja kan sudah beda banget. Yang satu ini kalau diklik sekarang KPU-nya munculnya gini, Kementerian Sekretariat Negara kalau diklik sekarang munculnya. Jadi bahkan tidak perlu urusan S1 dari Bradford itu nggak usah. Yang itu kan memang syarat dari Presiden Wakil Presiden cukup SMA kan. Udah sekarang SMA-nya aja. Kalau Pak Jokowi mungkin dulu SMA-nya tidak kita bahas, yang kita bahas UGM-nya kan. Tapi kalau yang ini jelas betul SMA-nya harus dibahas. Karena kalau ternyata SMA-nya tidak lulus atau SMA-nya kemudian dipertanyakan, tidak sesuai dengan Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017, pasal 169 huruf L, bahwa itu tidak sesuai dengan syarat itu, atau bahkan tidak sesuai dengan keputusan menteri yang menyatakan kalau penyetaraan itu hanya bisa digunakan untuk melanjutkan sekolah, berarti ya dia sah memenuhi syarat untuk dimakzulkan, seperti kata teman-teman atau bapak-bapak senior dari Purnawirawan TNI Polri. Masuk akal, karena Purnawirawan kemarin kan ada 4. Ya kan? Yang pertama soal MK, putusan MK, kedua soal kapasitas kompatibilitas, FUFAFA. FUFAFA ini pun sudah pasti juga 99,9% kok itu dia. Kemudian yang keempat soal korupsi yang digugat oleh Mas Ubay ya, Ubay Badrun. Nah, ini akan menjadi on lagi. Tambah dengan yang pernah saya katakan kepada Mas Dar ya, bahwa dia pernah memfollow akun judi online ya setelah jadi wapres loh itu. Nah, ini syarat untuk menjadi wapresnya saja patah. Gitu. Mas, pertanyaan terakhir nih, Mas. Apakah kasus ini menurut Mas Roy ya? Saya nggak tahu apakah Mas Roy sempat googling lah atau apa, mempermalukan kita di luar negeri nggak? Saya sedihnya tuh begini ya, tapi ya ini sekali lagi, ini mungkin memang sudah sunatullah ya. Sudah garisan dari Allah ya. Dan juga mungkin karena semesta membantu itu, ya kan gitu. Jadi kan mestakung ya, semesta mendukung, ya gitu. Nah, karena ini tepat pada saat Pak Prabowo ya dengan sangat membanggakan selama sudah kita tunggu lebih dari 10 tahun Indonesia tidak pernah bisa bicara di forum PBB di UN di Indonesia. Sekarang ke sana ya? Sekarang ke sana dan majelis umum. Iya, di majelis umum PBB itu bicara. Dulu kan sebenarnya sempat kita berharap nggak ada Jokowi, kan ada Pak Yusuf Kala waktu itu sempat. Tapi kan apa yang terjadi? Kalau urutan yang bicara itu adalah bukan presiden, urutan itu adalah wapres, maka urutannya tidak di depan. Jadi kan baru mungkin jam keberapa atau bahkan hari keberapa General Assembly itu. Artinya Pak JK waktu itu bilang, lah nanti kalau saya bicara udah pada bubar gitu loh. Ya kan? Nah ini kan kesempatan. Tapi kan artinya ketika ini muncul di Indonesia, pergerakan ini apakah memalukan? Tapi menurut saya ada dua kemungkinan, ya dan tidak. Mungkin memalukan kalau dari sisi di luar negeri akan nampak bahwa Indonesia kok kayak gitu loh pemilihan. Tapi menurut saya secara marwah negara Indonesia ini harus berani ditegakkan, dan Pak Prabowo akan lebih kuat, akan lebih settle ya. Karena apa? Karena udah lepas dari musuh dalam selimutnya. Ini artinya kan kalau kita perbaiki ini, itu menunjukkan bahwa negara kita memang ingin bersih, ingin jadi negara jujur gitu. Iya, ingin bersih, ingin jadi jujur dan kuat. Apalagi Mas, kalau kita hubungan, saya meskipun ini pandangan politik ya, saya sudah bukan orang politik. Tapi kan ini Mas juga pasti juga kemarin kan diskusi juga tentang kenapa tiba-tiba Jokowi itu menganjurkan relawannya untuk membuat 2 periode. Ini kan mendukung ini kan Prabowo Gibran selama 2 periode. Pak Prabowo saja mengatakan jangan ada yang kemudian menyatakan itu. Rakyat puas atau enggak dulu ya kan. Kok tiba-tiba ini main serial lagi nih. Kan pasti ada yang jahat ini nanti 2029 kok suruh mengusulkan lagi. Ya kalau Pak Prabowo mau, kalau enggak mau gimana gitu. Dan
Kok saya yakin rakyat dengan mengetahui kebusukan dan ini, apalagi dengan gerakan kami, ya itu apa rakyat tidak sebodoh itu wapresmu ini, itu kemudian ya akan jadi gerakan nasional juga gitu loh, untuk juga adili Jokowi dan maksulkan Bu Fafa. Terima kasih Mas Roy. Terima kasih waktunya. Ya. Kasus IJAS ini bukan sekadar soal kelulusan, melainkan soal kejujuran dalam bernegara. Jika data pendidikan seorang pejabat bisa diubah semaunya, apa jaminan rakyat bahwa hukum, kebijakan, dan keputusan negara tidak akan dipermainkan dengan cara yang sama? Demokrasi hanya tinggal papan nama bila fondasinya retak di urusan sepele, tetapi mendasar. Misalnya ijazah ini. Sejarawan Romawi Tacitus pernah mengingatkan, the more corrupt the state, the more numerous the laws. Semakin busuk sebuah negara, semakin banyak aturan dibuat hanya untuk menutupi kebusukan itu sendiri. Nabi Muhammad SAW bersabda, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, tanda orang munafik itu ada 3. Apabila bicara, dia berdusta. Apabila berjanji, dia mengingkari. Dan apabila diberi amanah, dia berkhianat. Inilah yang dipertaruhkan, amanat publik. Bila pemimpin lahir dari dusta, maka rakyat akan dipimpin oleh kebohongan. Madilog ada di sini untuk mengingatkan dan terus akan mengingatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.